Assalamualaikum, jumpa lagi di Dayasta Channel. Kali ini di Dayasta Channel akan membagian tutorial mengisi pajak di Google AdSense. So, simak video ini ya, agar pengisian pajak di Google AdSense jadi lebih mudah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update video terbaru dari Dayasta Channel. So, enjoy this video. Ya, langsung saja buka di Google, kemudian klik di Google AdSense, kemudian klik login Google AdSense. Kita menunggu, masih proses loading ya, mulai masuk ya. Nah, sekarang kita sudah masuk. Kemudian perhatikan di pajak, kelola pajak, klik kelola pajak. Oke, setelah muncul ini, muncul berikutnya, langkah berikutnya adalah kita langsung menuju masukkan email ya. Masukkan sandi email kita. Ini di blur ya. Oke. Saya masukkan sandi saya. Ini adalah akun Google saya masukkan sandinya. Kemudian login ya. Oke, klik berikutnya. Ya, masuk di Google. Oke, info pajak Amerika. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Di sini kita langsung ya, apa jenis akun saya? Perorangan. Klik di perorangan. Kemudian, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Klik di tidak, kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan ya. Saya memilih yang pertama, W8. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jadi saya pilih ini. Kemudian di bawah kita lihat, kita klik mulai formulir W8N. Nah, setelah kita mengklik, kemudian muncul lanjutannya ya. Oke, ini masih loading. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Identitas pajak, pajak atas nama saya ya. Kemudian untuk bagian kedua, nama DBA. Ya, ini bersifat opsional, jadi tidak perlu kita isi, langsung kita lewati saja. Ya, langsung kita lewati. Kemudian yang untuk nama DBA ya, di kolom kedua dari identitas pajak. Kemudian ke negara kita klik Indonesia ya. Cara kita scroll ke bawah sampai menemukan negara Indonesia. Oke. Kita kembali ya, untuk identitas pajak, kolom pertama itu nama, kemudian kolom kedua itu bersifat opsional, dan kolom ketiga adalah negara. Tinggal kita menyesuaikan negara di mana kita berdomisili atau berasal. Lanjut berikutnya adalah untuk TIN asing. TIN asing ini berisi nomor NPWP kita ya. Nomor NPWP kita. Jadi TIN asing diisi dengan nomor NPWP kita. Saya kembali ya, untuk identitas pajak. Nama itu Sylvia Biro itu biasanya sesuai dengan yang kita isi di identifikasi di Google AdSense. Identifikasi diri itu sudah sesuai dengan
identifikasi diri, jadi tidak perlu lagi diisi ya. Kemudian untuk TIN asing itu adalah NPWP kita. Nah, kita silakan mengisi NPWP kita. Nomor identifikasi wajib pajak TIN. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS beberapa formulir pajak. Jika Anda mengklaim penjajian pajak, Anda wajib memberikan TIN asing atau TIN AS ya. Oke, langsung saja saya isi dengan menggunakan nomor NPWP saya. Nah, di sini sudah saya tutupi ya untuk menjaga kerahasiaan NPWP saya. Jadi sengaja saya tutup. Untuk pemirsa sekalian, untuk kawan-kawan bisa langsung mengisi disesuaikan dengan nomor NPWP kita. Nomor ini tidak boleh salah ya, harus sesuai dengan yang tertera di NPWP kita. Oke, sudah. Selanjutnya masih menunggu ya, sedikit lagi. Untuk TIN ASN ini tidak perlu diisi ya, karena itu untuk NPWP wajib pajak untuk warga Amerika, karena kita kan bukan berasal dari negara Amerika. Oke, klik berikutnya, kemudian masuk ke alamat. Silakan kita mengisi alamat. Untuk negara itu sudah opsional ya, langsung terisi secara otomatis. Kemudian alamat, saya lanjut ke alamat rumah saya. Jalan Kombong. Kemudian kota langsung terisi ya, Kabupaten Sika. Provinsinya kita scroll sampai mendapat ya, saya di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara. Kode posnya langsung 86113, ini terisi secara otomatis. Kemudian untuk alamat surat, kita bisa langsung mengklik di alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Oke, langsung klik berikutnya. Oke, pajak ini oke. Untuk berikutnya adalah apakah Anda mengklaim tarif potongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah, di sini kita bisa mengisi ya, langsung klik ya. Saya klik ya. Penduduk negara wilayah yang mengklaim perjanjian dengan kemudian penduduk negara atau wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Kemudian di sini kita centang ya. Kemudian kita memilih negara tempat kita tinggal ya, langsung ke scroll ke bawah, Indonesia ya. Setelah itu, tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pemungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Nah, yang untuk ini kita klik di layanan seperti AdSense ya. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Di sini langsung kita centang di layanan seperti AdSense. Kemudian kita lihat kolom V itu ya, kolom F.
Kolom F ini berisi tentang pajak dan pasal ya, pasal. Oke, kita klik maka pilih di pasal 8 ayat 1. Kemudian di tarif kita pilih di tarif 0%, tarif perjanjian. Iya. Sekali lagi ya. Saya ulangi lagi. Untuk pasal kita tinggal mengklik pasal 8 ayat 1. Kemudian untuk pemotongan kita klik di 0%, tarif perjanjian yang lebih rendah. Oke, selanjutnya sebagai yang ini kita scroll ke bawah lagi, sebagai wajib pajak di negara wilayah yang disebutkan bagian identitas pajak individu dilakukan. Ini langsung kita checklist saja ya. Saya lanjut sebagai pajak memenuhi persyaratan wajib perjanjian, tidak memiliki bentuk usaha tetap di Amerika Serikat dan tidak melakukan layanan pribadi yang bersifat independen di Amerika Serikat dari lokasi tetap di Amerika Serikat, atau hak atau properti yang menghasilkan pembayaran royalti. Ya, kita klik langsung. Kemudian klik lagi berikutnya. Oke. Pilih pasal 3. Untuk pasal kita pilih pasal 13 ayat 2. Kemudian tarif kita 10%. Tarif pemotongan pajak itu 10%. Oke. Alasannya Siti Silvia memenuhi pasal perjanjian adalah sebagai wajib pajak di negara wilayah disebutkan. Oke. Klik lagi berikutnya. Kemudian di pasal kita pilih pasal 13 ayat 2. Ini secara langsung ya. Kemudian tarif pemotongan pajak 10% ya. Kemudian kita checklist sebagai wajib pajak. Kemudian berikutnya oke, selanjutnya adalah tinjau dokumen. Ini adalah cara dokumen Anda akan dibuat berdasarkan informasi formulir pajak itu ya. Kita bisa di sini adalah formulir yang sudah kita isi tadi ya, yang berwarna biru. Formulir WBN hak cipta, formulir WBN layanan PDF, formulir WBN tidak ada perjanjian yang diterapkan. Oke, langsung saja kita checklist. Ya, kemudian klik berikutnya. Oke. Oke, kita isi tanda tangan dengan nama kita. Ya, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Pilih ya. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke, langsung klik berikutnya. Oke, lanjut. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Di sini kita memilih tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Ini langsung kita checklist ya. Kita checklist di sini. Langkah berikutnya adalah checklist persetujuannya. Ya. Kemudian persyaratan tertulis perubahan status. Nah, di sini apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada, yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada dan sebelumnya menerima pembayaran? Maka kita cek yang pertama, saya memberikan info pajak profil pembayaran baru atau yang sudah ada. Langsung kita klik berikutnya.
kemudian perjanjiannya, klik, kemudian kita terima dokumen melalui surat oke. Terima dokumen melalui surat, kita klik berikutnya ya oke. Nah di sini formulir berisi dokumen oke. Berikan ya, di sini artinya pajak yang kita isi sudah selesai ya. Nah kita bisa kembali, kemudian kita akan langsung menerima pemberitahuan di email. Sini saya langsung membuka email saya ke Gmail, maka ada Google Payment, informasi pajak Anda. Oke, di sini informasi pajak Anda disetujui. Alhamdulillah.